warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Sabila Hairini Putri dalam laporan Learning Journal mingguan untuk mata kuliah Public Speaking. Senang sekali rasanya bisa kembali berbagi cerita mengenai progres belajar kita di kelas yang selalu penuh dengan kejutan dan ilmu baru. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yang mana perkuliahan dilakukan secara offline atau tatap muka. Seperti biasa juga diawali dengan sambutan hangat dari Pak Adi. Tetap sama seperti minggu sebelumnya, kuliah diawali dengan praktek public speaking dari ketiga teman saya yang terpilih di minggu ini. Penampilan pertama dibuka oleh Rika yang tampil sangat totalitas dengan cosplay sebagai guru madrasah pengganti. Ia menjelaskan secara detail terkait hukum mensukun dan juga tanwin. Kemudian dilanjutkan oleh Fatia yang tampil begitu tenang dan berwibawa sebagai seorang penceramah. Dan yang terakhir ditutup oleh Haikal yang menjelaskan secara praktis mengenai keperluan apa saja yang perlu disiapkan ketika hendak naik gunung. Sama seperti minggu lalu, minggu ini perkuliahan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Kami membawakan materi yang sangat relatable bagi banyak orang, yaitu mengenai phobia speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Dalam presentasi tadi, kami menjelaskan bahwa phobia speaking atau yang sering secara medis dikenal sebagai glossophobia adalah rasa takut berlebihan saat berbicara di depan umum. Kondisi ini sebenarnya merupakan salah satu gangguan kecemasan sosial. Menariknya, demam panggung bukan hanya soal rasa malu, tetapi juga reaksi kompleks yang ditandai dengan kecemasan akan penilaian orang lain. Kami memaparkan bahwa kondisi ini sangat umum terjadi, namun jika dibiarkan, ia bisa menghambat komunikasi, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat seseorang sering menghindari peluang besar dalam hidupnya. Kami juga membahas mengenai ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami demam panggung. Gejala ini bisa dilihat secara fisik maupun psikis. Secara fisik, seringkali kita merasakan jantung berdebar lebih kencang, telapak tangan mulai berkeringat dingin, suara bergetar, hingga perut terasa mulas. Secara mental, kita merasa sulit fokus dan terus-menerus mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi di atas panggung. Penyebabnya pun beragam, mulai dari kurangnya latihan, pengalaman traumatis di masa lalu, hingga tekanan situasi yang membuat kita merasa harus tampil sempurna tanpa celah. Kelompok 2 juga memberikan solusi nyata tentang bagaimana cara mengatasi demam panggung ini. Kuncinya bukanlah menghilangkan rasa takut secara total, karena sedikit rasa gugup justru bisa membuat kita itu tetap waspada, melainkan bagaimana cara kita mengendalikannya. Persiapan yang matang adalah separuh dari kemenangan. Dengan menguasai materi secara mendalam dan melakukan simulasi atau latihan berulang kali, kita bisa membangun rasa akrab dengan apa yang kita sampaikan. Selain itu, teknik pengendalian diri seperti mengatur nafas dan mengubah pola pikir menjadi lebih positif sangat membantu dalam mereduksi kecemasan tersebut. Dampak dari demam panggung ini memang tidak main-main, mulai dari menghambat potensi diri hingga mengganggu performa akademik maupun profesional. Namun, melalui diskusi kelas tadi kami menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang handal asalkan mau berproses. Demam panggung adalah tantangan yang bisa ditaklukkan dengan kemauan untuk terus mencoba dan tidak takut melakukan kesalahan. Sebagai penutup, pembelajaran hari ini kembali menyadarkan saya bahwa public speaking adalah sebuah keterampilan yang tumbuh melalui jam terbang. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya di kelompok 2 atas kerjasamanya, dan tentu saja terima kasih kepada Pak Adi yang selalu memberikan ruang bagi kami untuk terus bereksperimen dengan kemampuan bicara kami. Demikian learning journal saya minggu ini. Tetap berani bicara, tetap percaya diri, dan sampai jumpa di laporan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.